Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis ada di kediaman pribadi Sultan Bang Wisanggeni. Hari ini Bang Kumis akan mengikuti kegiatan beliau ke Komandan Lanal Banten, Merak. Sampai jumpa nanti. Kembali jumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 21 Mei 2021. Kedatangan dua tokoh di Banten yang luar biasa. Yang satu Bapak Budi, Komandan Lanal Banten yang ada di Merak, dan di sebelah kanan Bang Kumis yang mulia Kanjeng Sultan Bang Wisanggeni, Sultan kekinian, istilah milenialnya. Nah, menarik sekali pada hari ini sengaja Bang Kumis ingin mengekspos dari dua tokoh, yang satu dari Angkatan Laut, yang satu dari Kesultanan. Nah, ini ke Pak Budi dulu nih. Selamat berjumpa dengan Bang Kumis Berbagi. Terima kasih juga Pak Budi. Nah, sebelum ini coba perkenalkan dulu kepada netizen Bang Kumis agar semua tahu, karena Pak Budi sendiri baru 6 bulan saya dengar. Iya betul. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi perkenalkan, saya Komandan Lanal Banten, yaitu Kolonel Laut Budi Irianto. Saya berdinas di Banten ini mulai bulan Oktober hingga sekarang, kurang lebih 6 bulan saya menjabat di sini. Apapun yang tadi ditanyakan dari kami, apa sih Banten, bagaimana Banten ini kan? Apa yang menjadi kesan? Apa yang menjadi potensi apa yang bisa kita kembangkan lagi di Banten ini? Dari perspektif saya sendiri sebagai Komandan Lanal Banten, tentu tidak jauh-jauh dengan adanya fungsi laut sendiri. Jadi di Banten ini yang saya hormati itu adalah dulunya adalah sebuah kerajaan di mana maju dan berkembang pesat karena dari laut, di mana di situ ada jalur sutra juga. Ulangi, jalur rempah. Jalur rempah di mana dari negara-negara mana dia akan singgah di Banten untuk mengambil rempah-rempah, dan ada trading, jual beli gitu. Nah, dan saya potong dulu. Ya.
sangat menarik sekali kalau kita melihat Banten ke belakang Ya. bahwa menjadikan satu jalur Ya. jalur emas boleh katakan untuk Asia Pasifik Ya. dan khususnya Banten sendiri. Ya. Saya potong dulu. Ya. Nah, bicara masa silam tentang Banten dengan kekinian akan kami alihkan ke Kanjeng Sultan agar penonton tahu gitu kan tentang eksistensi Kesultanan sendiri di masa kini. Tadi bicara masa lalu, Ya. sejarah. Sekarang dengan adanya seperti ini, degradasi sebuah nilai budaya ini sudah terjadi di mana-mana, termasuk Banten sendiri. Menurut Kanjeng Sultan harus bagaimana sih Banten agar lebih maju, lebih sejahtera, khususnya masyarakat pada umumnya? Coba Pak. Terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sebagai ahli waris daripada Kesultanan Banten berdasarkan silsilahnya dari Turus Sultan Maulana Muhammad Syafi'i merasa punya tanggung jawab besar. Ketika para ulama maupun pengurus keraton Nusantara itu mendatangi rumah saya supaya berkiprahlah waris. Di Banten ini sudah terjadi degradasi terhadap akidah termasuk budayanya sendiri, termasuk juga dalam hal pemeliharaan cagar budaya. Nah ini saya merasa terpanggil. Oleh karenanya saya ingin menunjukkan kembali kesultanan ini semata-mata bukan sebagai sebuah negara, tapi sebagai entitas budaya. Itu membantu pemerintahan mengembangkan, melestarikan budaya yang ada untuk melihat sejarah itu. Nah, melihat sejarahnya, Banten sangat terkenal dulu dengan sejarah maritim, lautan. Itu pelabuhan yang terkenal itu adalah di Hantu. Ya. Betul sekali ada jalur rempah-rempah ke Eropa. Lalu itu perdagangannya itu barter waktu itu. Kemudian berubah menjadi perdagangan dengan alat tukar pembayaran. Eropa saat itu membutuhkan kolateral untuk menciptakan mata uang. Pinjamnya sama Banten. Ya, luar biasa. Banten ini sangat serius dan luar biasa sekali. Ya. Karena perdagangan internasionalnya semua rempah-rempah dari Lampung, dari Kalimantan, yang dari timur itu dititipkan di sini, Banten, di Karanghantu. Jadi sekarang hadirnya Kesultanan Banten ini semata-mata bukan sesungguhnya tapi lebih kepada pelestarian budaya, mengangkat kembali harkat marwah leluhur yang sudah muncul, akhlak akidah yang sudah luntur. Kami merasa terpanggil dan merasa apa ini? Prihatin melihat ulamanya Wanipiro. Ya mohon maaf ini terjadi. Tiap mau dakwah Wanipiro, ya kan, berpolitik, segala macam. Harusnya jalurnya ulama. Budayakanlah seperti bagaimana dulu daerah-daerah dahulu itu, bukan dahulu itu melakukan kegiatan syariah. Akhlak akidahnya dibangun kembali. Ini bangsa yang nuansanya penuh dengan nuansa religi keislaman. Ini harus dikembalikan. Jawara dulu itu jaga warga rakyat. Jangan seperti sekarang banyak yang Diulangi. Jawara, ini baru saya dengar nih. ya. Biar publik apa di Jawara? Silakan saya Jawara itu jaga warga rakyat. Luar biasa. Ini baru agar ini versi Kanjeng Sultan ya. Betul. Oke, lanjut. Sama dengan halnya jalan raya yang ada di Banten. Jalan dari Merak, Kupang, di Jakarta terkenal dengan John, Jakarta Odorindo, Jalan Lingkar Luar. Di Banten juga John, jalan orang rampung-rampung. Nah, saya potong lagi. Bicara tadi jalan nggak rampung-rampung, berarti ada hubungannya dengan pemerintah. Yang pertanyaan selama ini, hubungan antara Kesultanan Banten dengan pemerintahan yang sekarang, bagaimana gubernur Banten sendiri, kita jangan bicara nasional dulu, tapi di Banten sendiri. Menurut perspektif Kanjeng Sultan, bagaimana? Baik, selama ini hubungan pribadi bagus. Hanya dalam hal hubungan secara normatif menurut hukum, pemerintah masih hati-hati.
untuk mengakui Kesultanan Banten. Karena apa? Legal standingnya belum lengkap Kesultanan Banten. Sebetulnya nggak perlu harus lengkap. Silsilah keturunan sudah cukup. Ya kan? Saya sebagai takdirnya sebagai keturunan bukan keinginan saya, kalau saya takdir Allah. Dan pengadilan pun tidak bisa menggugat itu, menolak itu. Antum ayahnya juga bukan itu pula, ya Allah. Bukan ranah hukum Bukan. negara, Betul. keturunan bukan. Ya, kewenangan masa silsilah itu tidak ada yang bisa siapapun yang membantu juga. Dengan dasar itu saya tetap merasa bahwa saya sebagai pewaris, ahli waris, bukan semata-mata karena ingin tahtanya, rasa tanggung jawabnya itu untuk mengeluarkan jiwa Banten ini harus kita bangun sekarang. Banten harus dibangun akhlak akidahnya, jadikan Banten berbudaya, jadikan Banten sejahtera. Luar biasa, namun pendek kalau mendengar apa yang dikatakan tentang sekarang kembali bukan bicara pembelian, tapi ini Pak Budi adalah merupakan satu pengamanan untuk satu sendiri. Ya. Nah, coba menurut Pak Budi tentang satu depan itu bagaimana? Terima kasih. Kalau untuk kami sendiri, karena kami sebagai Komandan Lanal Banten, tentunya kami berharap lebih dari pemerintah sebagai Provinsi Banten untuk mendukung program kami, yaitu untuk pengamanan wilayah Banten. Tentunya kami di sini sangat butuh dengan satu kapal, karena kalau ada adalah di laut. Jadi kita butuh tentang kapal itu bagaimana, kapal ukuran berapa bagaimana juga, terus juga minta. Karena apa? Tanpa adanya itu kita tidak bisa berkembang. Maka dari itu kami sudah pada saat kita menjabat sudah mempunyai program bahwasanya apa? Untuk alutsista atau alat utama sistem kendali kita di sini kita harus merubah dari yang dulunya sudah 25 tahun ke arah belakang, akan secara generasi jadi yang lebih baru lagi dan agar lebih powership. Powership itu adalah kapal yang lebih bertenaga. Dan kemudian kalau sudah kita wujudkan, akhirnya apa? Saya bisa melakukan tugas dengan baik, efisien, tanpa harus melihat bahwasanya kita di sini juga di Banten ini prosesnya adalah sangat panjang, di mana juga ada banyak pihak yang ingin memanfaatkan. Itulah yang kita amankan, kita pertahankan maupun tradisi yang ada di Banten sendiri. Satu pertanyaan, bicara alutsista modern, semua warga benar mengharapkan, karena kita tahu bahwa Indonesia tadi itu negara itu dan pintu gerbangnya adalah pantai. Betul. Tetapi bukan hanya didukung oleh alat-alat yang modern, SDM-nya sendiri menurut Bapak Budi untuk Banten sendiri bagaimana ya? Kalau SDM kita menghasilkan Banten sendiri, kami merasa sudah ada penurunan angka, degradasi pemikiran, karena semuanya itu ujung dari pemikiran bahwasanya kita harus membangun wilayah darat. Pada hakikatnya semua negara pantai itu pasti akan membangun adalah di wilayah pantai itu sendiri, karena itulah ujung tombaknya itu. Kalaupun itu sudah mulai degradasi, hanya harus kita kembali lagi, kita posisi mana yang harus kira-kira menjadi perhatian agar Banten ini bisa lebih menuju ke arah yang Banten tadi itu. Luar biasa. Nah, nampaknya dua tokoh ini mudah-mudahan kita berharap warga Banten khususnya bisa bukan merubah, tapi mengajak masyarakat Banten kembali ke jati diri Banten yang tadi dikatakan Jawara. Nah, mengenal Jawara ini, sebenarnya Pak Budi sendiri baru dengar tadi yang bincang. Beliau ini ternyata sebenarnya satu daerah loh, Surabaya. Ini banyak jarang yang tahu dari mana Kanjeng Sultan dan dari mana Pak Budi ternyata
dari Surabaya sama-sama Dari Surabaya. keturunannya. Nah, ini menarik nih. Coba sih Bang Kumis pengen denger gitu loh. Iya, Di iya. saat ketemu Surabaya, kalau Surabaya Mas. Nah, Kira-kira kalau ngobrol Surabayaan nih, iya. coba, ayo, kan Sultan, gimana nih? Kalau saya jujur aja bahwa karena karena abang juga kan Surabaya, Ini, sejak kecil, jadi cuma sekilas infonya aja dialeknya. Jancuk. coba dan tanya Iya. sama Kanjeng Sultan Iya. dengan bahasa Surabaya, Surabaya. karena beliau kan hanya memang beliau Iya. kebetulan banyak di luar negeri dulu, gitu, ya kan? Hanya artinya panggilan terah keturunan mau tidak mau, akhirnya beliau menerima dengan posisi sakral. Coba, Ini iya, masuk ke ini ya. iya, iya. Cuk, ya apa kabar itu? Apik. Wah. Oke, komentar. Tapi Namanya, saya ada bisa sedikit boleh. coba boleh nih. Jadi kebetulan Pak Budi Rianto ini sebagai dan lanang, Iya. kami dari Ketua Kabupaten Banten, penuh harapan untuk menjaga daerah teritorial yaitu bawah kedaulatan Indonesia, Iya. khususnya dari arah barat, Iya. arah barat Pulau Jawa. Banten itu kan pantainya panjang, Iya. sampai ke Bahaya, sampai ke Warna, bahkan sampai ke Masunan yang lain, termasuk Pulau Pangkal. Iya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pantauan dan mana dan negaranya melindungi para nelayan yang ada. Jangan sampai sekarang ini masuknya nelayan asing, kapal-kapal asing yang sifatnya malah sudah intervensi. Ya, kita harapkan bisa dicegah. Ya. Kedaulatan negara Republik Indonesia harus dijaga penuh. Nah, Kita cinta NKRI. harga mati. Harga mati. Nah, sekarang pesan Bapak untuk warga Banten. Iya. Coba. Pesan kami untuk warga Banten yaitu tolonglah untuk menjadi jati diri yang baik. Tidak usah neko-neko, tidak usah aneh-aneh, tetapi jadilah jati diri yang baik. Luar biasa singkat sekali. Nah, pemirsa nampaknya merencanakan sesuatu dari yang kecil menjadi besar harus mengetahui dulu dari mana sejarah itu berasal. Iya. Kebetulan saya diwakili oleh Kanjeng Sultan ya, ya. Iya, iya. Karena dari obrolan singkat ini nampaknya Banten kalau diobrolin tidak cukup 1 minggu, 1 Iya. bulan tidak akan habis, karena memang Banten penuh dengan warna, penuh dengan budaya, Iya. sosialnya. Iya. Sebagai penghormatan kami serahkan salah satu buku Kesultanan Banten, profil Sultan Banten ke 18. Terima kasih. Nah pemirsa, itulah bincang-bincang santai, entah judulnya apa, apakah halal bihalal, apakah silaturahmi, tapi yang jelas Bang Kumis bisa mempertemukan dua tokoh Banten, yang satu dari dan Lanal Banten, yang dari satu Kesultanan Banten. Nanti sampai jumpa di kunjungan Bang Kumis bersama Kanjeng Sultan di tempat-tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.